Aqidahnya bagus, tauhidnya bagus, tidak mau menyembah hantu, kayu, setan, semuanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi tetangga di sebelah rumah kelaparan. Lapar pak, lapar. Yang penting hubungan saya dengan Allah. La yabitu sab'anan, tidak beriman orang yang tidur di rumah dalam keadaan kenyang, wajaruhu ila jambihi ja'i'un, tetangga di samping rumahnya kelaparan. Saya sudah nggak makan 3 hari pak, mati aja husnul khotimah. Ambil nasi tapi nggak ada lauk ikan ayam sambalnya pak. Idza tabakhta fa aktsir ma'aha, kalau kamu masak banyakkan kuahnya. Untuk apa banyakkan kuah? Bagi ke tetangga. Tapi jamaah al-barkah yang udah biasa kasih daging, jangan jadi kasih kuah gara-gara Ustadz Somad. Nanti jamaah nanya, kenapa biasanya ibu itu kalau ngasih ke masjid ayam, kambing, sapi, kenapa sekarang kuah? Itulah gara-gara Ustadz Somad kemarin ceramah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetangga itu kalau kita mati, ibu punya keluarga pejabat, bapak punya keluarga jenderal, tapi ketika bapak meninggal dunia jam 2 malam, yang datang apakah jenderal yang datang dari luar kota? Tetangga yang dekat rumah lah yang pertama mencium bau bangkai. Berapa banyak orang ketahuan meninggal karena nggak pernah ke masjid, dikerubungi lalat, dibuka pintu rumah, rupanya sudah nempel kulitnya dengan spray di tempat tidur. Mudah-mudahan itu tidak terjadi. Yang pertama, wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat. Yang pertama adalah wujud. Allah itu ada atau enggak ada? Datang orang nantang, Tuhan itu ada? Ada. Mana Tuhan itu? Mana? Kalau memang Tuhan itu ada, mana? Jangan marah. Nanti kalau ada orang nantang gitu, bawa senyumin aja. Kamu jangan marah-marah, nanti kamu cepat mampus. Jangan jawab, tanya balik. Menurut kamu kalau benda itu ada, kalau sesuatu itu ada, dia mesti ada? Mesti ada. Bunga ada? Ada. Mikrofon ada? Ada. Pisang ada? Ada. Kalau nggak ada, berarti nggak ada. Oh gitu. Kamu punya akal? Iya. Mana akal kamu? Nggak ada. Sudah terjawab? Memang enak ceramah di tempat orang yang cerdas ya. Jadi tidak semua pertanyaan itu mesti dijawab. Balikkan lagi pertanyaan, bahwa tidak semua yang ada itu mesti kelihatan ada. Jangankan Tuhan, akalmu saja tidak bisa kau buktikan ada. Nggak usah terlalu tinggi akal, yang rendah aja di bawah, kentut. Tunjukkan saya mana kentut. Nggak ada, nikmati saja bersama. Apakah wajah ibu ada? Wajah bapak ada? Bisa dilihat? Sejak kapan kita bisa melihat wajah kita? Manusia tidak bisa melihat wajahnya. Lalu kapan dia bisa melihat wajahnya? Pas musafir, kepanasan, berhenti di bawah pohon rindang. Di bawah pohon itu ada kolam. Pas mau cuci muka, ngelihat wajah, dia pun kaget. Wow! Itulah manusia pertama kali melihat wajahnya di kolam. Itulah cikal bakal buat cermin. Tapi ternyata kaca pun tidak jujur. Kenapa? Telinga kanan kelihatan di sebelah kiri. Makanya kalau kita pakai video call atau buat video pakai mirror, Ustadz makan pakai tangan kanan, jangan tangan kiri. Ini pakai mirror, bodoh.
Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustaz Abdul Somad bawa koper masuk ke pesawat, absek di pintu melarang. Bapak, kopernya masuk dulu ke dalam kotak. Kopernya masuk ke kotak. Ibu-ibu mau berangkat umroh, amin. Ibu, kopernya masuk dulu, diperiksa karena pemerintah Saudi Arabia tidak mau ada narkoba. Periksa, buka koper, ini kelihatannya ada seperti narkoba. Pas dibuka, sambal terasi. Kenapa mereka bisa tahu ada gunting kuku, ada pisau di dalam? Karena cahaya X-ray. Buka itu kotak, mana cahaya X-ray? Nggak ada cahaya X-ray. Kalau cahaya X-ray saja tidak bisa kau lihat, apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bule, tahu bule? Istrinya Pak Le. Bule terbang dari Eropa, naik pesawat bayar, sampai di Bali nyewa hotel bayar, berjemur di pantai. Untuk apa? Supaya cahaya matahari masuk ke kulit, namanya ultraviolet. Apakah mata bisa melihat ultraviolet? Buka itu mata, ada tulisan ultraviolet, violet masuk. Nggak bisa dilihat. Jangankan jauh-jauh, telinga pun nggak bisa kau lihat. Tidak semua yang ada itu bisa dilihat. Apakah Allah itu ada? Bisakah dia dilihat? Nanti di surga kita akan melihat. Mana dalilnya? Wujuhu yawma idzin nadhirah. Pada hari itu wajah berkilau cahaya. Kenapa? Ila rabbiha nadhirah. Karena memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama adalah wujud. Allah itu maha ada. Mohon maaf Bapak, Ustadz Abdul Somad ada di pondok? Nggak ada, kata security. Ustadz nggak ada. Menurut saya Ustadz ada. Dari mana kamu tahu? Motornya ada. Berarti ada ayam. Dari mana Ustadz tahu ada ayam? Ada suaranya. Ada indikasi. Itu suara ayam beneran atau handphone? Saya tahu, kan kelihatan. Saya cuma ngetes jamaah aja. Saudara, ada indikasi bahwa dia ada. Datang orang mulhid. Mulhid itu ateis. A enggak, T Tuhan, is keyakinan. Ateis, keyakinan enggak ada Tuhan. Kata dia, apa itu? Enggak ada itu Tuhan. Datang dia menemui Imam Hanafi. Imam Hanafi, ya, saya enggak percaya itu ada Tuhan. Mana Tuhan itu? Kata Imam Hanafi, kebetulan mereka di pinggir pantai. Kamu lihat ada perahu? Ya. Di perahu itu ada kambing, ada sayur, ada orang? Ya. Lalu perahu itu pergi ke pulau? Ya. Petangnya perahu itu kembali kemari? Ya. Apakah mungkin perahu itu pergi ke pulau dan kembali tanpa ada nakhodanya? Tidak mungkin. Kalau perahu yang sekecil itu bisa ke sana kemari ada nakhoda, apalagi alam semesta yang indah, pastilah ada yang mengaturnya. Siapakah yang mengaturnya? Itu kan karena percaya sama Tuhan. Kalau nggak percaya sama Tuhan, gimana dia mau menyebut nama Allah? Bagaimana orang yang percaya sama Tuhan tapi tidak masuk Islam? Saya percaya ada Tuhan, tapi saya tidak mau masuk Islam. Terus gimana kamu manggil Tuhan? Oh, X. Maka datanglah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitahu nama Tuhan itu. Siapa namanya? Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz. Allah Maha Sayang, dikirimnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk ngasih nama Allah. Siapa nama Allah itu? Qul huwallahu ahad. Mintanya kepada siapa? Allahus. Ini namanya Abdus Somad.
Abdu hamba, somad tempat meminta Allah. Abdus somad ini hamba Allah. Makanya nama yang paling bagus itu adalah hamba, karena dia tidak sombong, tidak angkuh, rendah, dihina, di bawah. Hamba disandingkan dengan nama Allah, Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Somad. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wujud. Ada orang di India ngaku Tuhan. Dia mulutnya keluar emas, namanya Sai Baba. Cari di YouTube. Apakah dia Tuhan? Wujud qidam. Qidam tidak berawal, sedangkan dia berawal. Lahir, baby, kanak-kanak, remaja, dewasa, tua. Sedangkan dalam Islam diajarkan bahwa Tuhan itu wujud qidam, tidak berawal. Apakah Maryam Tuhan? Tidak, karena dia berawal. Maryam punya ayah namanya Imran. Imran punya istri namanya Hannah. Hannah nikah dengan Imran, lahirlah anak perempuan namanya Maryam. Satu surat khusus untuk mereka, namanya surat Ali Imran. Ali keluarga Imran. Imran punya istri namanya Hannah. Hannah punya anak namanya Maryam. Hannah punya saudara perempuan namanya Elizabeth. Punya suami namanya Zakaria. Zakaria punya anak namanya Yahya. Yahya dengan Isa adalah saudara. Yahya dengan Maryam saudara sepupu. Ingat nama ini karena akan keluar dalam UAS ujian akhir semester. Ada orang mengaku Tuhan, lalu kemudian sampai masanya malaikat maut datang mencabut nyawanya, dan dia kemudian mati. Zoroaster mati. Mengaku Tuhan, mati. Fir'aun, ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhan kamu. Pada akhirnya masuk ke dalam laut, terminum air laut yang asin, tersedak, mati. Mati yang paling menyakitkan adalah mati Fir'aun, tersedak minum air laut. Bapak Ibu kalau mau merasakan mati Fir'aun, gini caranya saya kasih tahu. Pulang dari sini ke dapur, ambil garam, masukkan dalam gelas, tuang sambil ngobrol. Iya betul, tersedak. Sakit. Memang Ustaz udah pernah coba? Kan pernah pas makan sambal. Begitulah matinya Fir'aun. Fir'aun mengaku Tuhan, mati. Namrus mengaku Tuhan, mati. Terbantah dengan sifat yang ketiga, wujud qidam, bako. Bako artinya tidak berakhir. Fir'aun berakhir, Namrus berakhir, yang ngaku-ngaku Tuhan berakhir, sedangkan Allah tidak berakhir. Yang tidak berakhir itu kan hubungan kita. Hubungan kita akan berlanjut ke surga Jannatul Firdaus. Bapak kalau ninggal, ibu kalau ninggal, insya Allah tetap bersama sampai ke surga. Ibu mau masuk surga dengan bapak? Alhamdulillah. Bapak mau? Soalnya alhamdulillah di Jamaah Masjid Al-Barkah jawabnya sama. Di tempat lain saya pernah nanya, ibu mau masuk surga dengan bapak? Mau. Bapak mau? Saya heran, kok enggak bersuara ya, apa laki-laki ini pemalu ya. Pas selesai pengajian acara makan, mereka nanya, Ustadz ya, nanti kita kalau di surga itu ketemu istri lagi ya? Terus dia bilang, iya. Emangnya kenapa Pak? Terus dia seperti lama menung mikir. Kenapa Bapak menung? Saya bilang, di dunia aja udah nggak tahan Pak Ustadz. Bukan Jamaah Al-Barkah, nggak ada. Di planet Mars. Yang di sini ini baik-baik semua. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad,
sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Ada ceramah di YouTube ketika Tuhan memperlihatkan betisnya, dan Tuhan itu berada duduk di atas aras, Tuhan berada di atas langit. Wujud, tidak, baqa. Yang keempat, mukhalafatuhu lil. Allah tidak sama dengan makhluk. Kalau bisa disebut Abdul Somad di atas, Bapak di bawah, tadi di rumah berpindah. Allah sudah ada sebelum alam ada. Allah sudah ada sebelum aras ada. Ketika Allah menciptakan aras, lalu Allah berpindah duduk di atas aras, bertentangan dengan yang keempat, mukhalafatuhu lil. Itu akidah ahlus sunnah. Lalu apa makna Ar-Rahman alal arsyistawa? Maknanya Allah maha kuasa. Allah mawjud bila makan. Allah ada tanpa perlu pada tempat. Karena kalau Allah bertempat, tempat itu makhluk, sedangkan Allah itu qadim, berarti bertentangan. Mukhalafatuhu lil hawa. Masjid-masjid, surau, langgar, musola, kantor, PT, BUMN, BUMD, mesti dalam sepekan ada 3 pengajian. Setuju? Pengajian yang pertama akidah wujud qidam baqa. Pengajian yang kedua fikih, sholat, zakat, puasa, haji, umroh, jihad. Pengajian yang ketiga adalah akhlak, ridho, sabar, qanaah, tawakal. Jangan cuman ngaji akhlak kalau akidahnya tidak benar. Jangan cuma ngaji fikih kalau tidak berakhlak. Sempurna 3-tiganya: iman, Islam, ihsan, akidah, fikih, dan akhlak. Jelas? Bapak kerja di kantor, kami nggak bisa di kantor buat 1 pekan 3 kali Pak Ustadz. 1 bulan 4 kali. Pengajiannya kapan? Pagi Jumat. Jumat pertama akidah, Jumat kedua fikih, Jumat ketiga akhlak, Jumat keempat tahsin, tajwid, memperbaiki bacaan Al-Quran. Ibu di Ciledug masih ada wirid Yasin? Ada Yasinan? Hari apa? Hari Jumat. Bagus atau enggak bagus? Yasin wal Qur'anil innaka laminal ala siratim tanzilal azizir litunzira qawman ma unzira aba'uhum. Saya percaya. Soalnya di tempat lain pas dibawa baca Yasin udah nggak jelas lagi pangkalnya, tinggal ujungnya. Fayakun, Jaun. Baca Yasin yang jelas makharijul hurufnya, ada tahsinnya, ada tajwidnya, ada idgham, ikhfa, gunnah, qalqalahnya. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil awadisi, qiyamuhu binafsihi. Allah berdiri sendiri. Abdul Somad apakah bisa berdiri sendiri? Aku nggak bisa hidup tanpamu, Besti. Jangankan Abdul Somad berdiri sendiri, mati saja mikrofon ini, mati Abdul Somad. Saya mesti bergantung kepada orang lain. Bisakah ibu hidup tanpa bapak? Selama ini katanya, kamu kalau mau pergi, pergi aja mancing. Tapi ternyata dalam lubuk hati mereka yang dalam, mereka tidak bisa hidup tanpamu, guys. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah Allah bergantung kepada makhluk? Apakah Allah bergantung kepada aras? Qiyamuhu binafsihi wahdaniyah, wahid,
tunggal, esa, tidak berbilang. Maka kita dalam sholat kita katakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Jangan kepada yang lain. Jangan sampai mantu baru nikah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati li mertua. Di akhir sholat kita katakan semua punya Allah wahdaniyah. At-tahiyatul mubarakatul sholawatul thayyibatul lillah. Jangan mentang-mentang baru nikah, pengantin baru, sholat pertama saat sholat at-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatu for you my honey. Batal sholatnya. Semuanya serahkan kepada Allah. Selesai sholat, la ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in wahdaniyah. Allah semata, tidak ada yang lain. Begitu dalam ajaran Islam. Maka ketika kita masih mengatakan ada yang lain selain Allah, rusak tauhid kita. Qul huwallahu ahad. Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. La ilaha illallah. Makanya masuk Islam itu kalau berani mengatakan tidak. Mengatakan iya itu mudah, yang berat itu mengatakan tidak. Bapak-bapak juga dulu waktu mau menikah sama ibu, bapak siap menerima kata iya kan? Coba kalau ibu bilang tidak, sudahkah kau menikah denganku? Tidak. Say no to drug, katakan tidak pada narkoba. Tapi ada yang lebih berat, la ilaha, katakan tidak kepada selain Allah. Tidak nyembah kayu, tidak nyembah batu, tidak nyembah hantu. Ada yang meninggal. Kalau dengar suara seperti itu, ada 3 kemungkinan. Pertama, ada yang meninggal, Allah maghfirlahu warhamhu. Kedua, ada pejabat lewat. Yang ketiga, Ustadz Somad. Saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, hidup ini pada akhirnya hari ini kita melihat ambulan saudara kita meninggal. Apakah kita tahu bahwa besok pagi kita yang berada di ambulan itu? Bisa saja. Semua orang akan mati. Orang kaya, orang miskin, pejabat, ustadz. Astagfirullah. Jaga juga lah perasaan. Qudrat, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamu binafsihi, wahdaniyah, qudrat. Saya mampu berjalan, qudrat. Saya mampu ngomong, qudrat. Saya mampu berkata-kata mengingat ayat hadis, qudrat. Dari mana kemampuan itu datang? Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah mau mencabut, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Hilang kemampuan, terbaring di rumah sakit, pria berotot tegap, fitness, tiba-tiba dicabut Allah qudratnya. Dapat videonya, nanti saya kirim. Seorang laki-laki fitness, bodybuilding, begitu berototnya, tiba-tiba dicabut Allah. Dia ngomong dengan terbata-bata. Saya nasihatkan pada kawan-kawan saya, jangan pakai steroid, jangan disuntik berotot. Ini mau malas olahraga, mau cepat berotot, suntik sana. Dagu mau berotot, suntik dagu. Hidung mau berotot, suntik hidung. Maka cukup dengan olahraga. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mau mengajarkan kita, kalau kamu mampu, itu kemampuan bukan dari dirimu sendiri, tapi itu datang dari Allah subhanahu. Ada kudrat, kemampuan, ada iradat, ada kehendak. Abdul Somad ini punya kemauan, ada kehendak. Saya hendak berjalan, saya mau ke sana, saya mau makan pisang, saya mau minum. Maka ini ada kehendak. Kehendak itu pun juga datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Innama amruhu ila arada. Arada, irada. Kalau Allah mau berkehendak, maka tidak sulit bagi Allah. Allah cukup mengatakan kun
fayakun. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan ridho Allah, supaya kudrat dalam badan kita, iradat keinginan kita dipakai untuk yang baik-baik saja. Yang punya duit banyak dipakai untuk menolong masjid rumah Allah yang sudah cantik luar biasa. Ini masjid ini luar biasa. Kata Imam Al-Ghazali, kalau mata itu mau sehat, banyak-banyak ngelihat warna hijau. Jadi Masjid Al-Barakah ini pun warnanya pun berkah. Ngelihatnya hijau, Masya Allah. Pengurusnya pun baju hijau semua. Pohon pisangnya pun hijau. Luar biasa, Masya Allah, tabarakallah. Karpet di bawah pun hijau. Tapi kalau bersedekah untuk Masjid Al-Barakah, duitnya warna hijau 20.000. Warna merah, kemerdekaan, proklamasi Soekarno-Hatta. Ini banyak kalau pas nyumbang semuanya mau berjuang, bawa golok, Patimura 1.000. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, menjaga akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah itu kepada Allah. Adapun yang kedua adalah ukhuwah Islamiyah. Akidahnya bagus, tauhidnya bagus, tidak mau menyembah hantu, kayu, setan, semuanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi tetangga di sebelah rumah kelaparan. Lapar pak, lapar. Yang penting hubungan saya dengan Allah. La yabitu syab'anan, tidak beriman orang yang tidur di rumah dalam keadaan kenyang. Wajaruhu ila jambihi ja'i'un, tetangga di samping rumahnya kelaparan. Saya sudah nggak makan 3 hari pak, mati aja husnul khotimah. Ambil nasi tapi nggak ada lauk ikan ayam sambalnya pak. Idza tabakhta fa aksir ma'aha, kalau kamu masak banyakkan kuahnya. Untuk apa banyakkan kuah? Bagi ke tetangga. Tapi jamaah Al-Barakah yang udah biasa kasih daging, jangan jadi kasih kuah gara-gara Ustadz Somad. Nanti jamaah nanya, kenapa biasanya ibu itu kalau ngasih ke masjid ayam, kambing, sapi, kenapa sekarang kuah? Itulah gara-gara Ustadz Somad kemarin ceramah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tetangga itu kalau kita mati, ibu punya keluarga pejabat, bapak punya keluarga jenderal, tapi ketika bapak meninggal dunia jam 2 malam, yang datang apakah jenderal yang datang dari luar kota? Tetangga yang dekat rumah lah yang pertama mencium bau bangkai. Berapa banyak orang ketahuan meninggal karena nggak pernah ke masjid, dikerubungi lalat, dibuka pintu rumah, rupanya sudah nempel kulitnya dengan spray di tempat tidur. Mudah-mudahan itu tidak terjadi di Masjid Al-Barakah. Kenapa? Karena kita selalu absen. Imam sebelum angkat takbiratul ihram, luruskan shaf. Kemana bapak yang di pojok? Apa udah meninggal? Luruskan shaf, luruskan shaf. Assalamualaikum warahmatullah. Loh, si Anu perasaan biasanya pergi kemana dia ya? Mohon maaf Pak Imam, maklum gimana maksudnya? Ya ke masjid itu kan lagi susah, sekarang udah senang. Dulu waktu lagi susah ke masjid 7 kali, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tarawih, witir, duha, tahajud. Begitu sudah lapang rezeki, setahun cuman sekali Idul Adha ngambil kupon. Itu tidak terjadi di Al-Barakah. Semua yang jelek-jelek ini yang saya ceritakan itu di planet Mars, Merkurius, Neptunus, Pluto. Yang di sini nih jamaahnya baik-baik semua. Memang ada jamaah yang kurang baik tapi udah meninggal. Mudah-mudahan masuk surga Jannatul Firdaus. Kepada manusia mesti baik, jangan zalim, jangan aniaya, jangan makan harta orang, jangan mencuri, jangan melarikan duit orang. Apalagi bini orang, anak gadis orang, kita akan diminta tanggung jawab. Latus alunna yauma idzin anin. Kamu kenapa nggak pernah mau datang pengajian di Masjid Al-Barakah? Saya kalau lagi pengajian itu hati saya sakit. Kenapa? Saya lihat ibu-ibu pengajian itu pandang ke kanan cincinnya besar, lihat ke kiri gelangnya. Ini hari apa?
hari Ahad ada pesta nikah walimah, pulang dari kajian Al-Barkah pergi ke hotel tempat pesta nikah, pulang dari acara pesta nikah walimah berkunang-kunang. Datang bapak nelpon ibu dokter puskesmas rumah sakit, datanglah dokter membawa balon warna hitam. Ibu jangan pergi jauh-jauh ya. Kenapa? Ini tensinya 150/120. Memangnya kalau pergi jauh gimana? Susah ngurus jenazah. Apalagi hari libur macet total. Tadi ada makan kambing? Enggak ada. Makan sate kambing? Enggak ada. Makan sop kambing? Enggak ada. Tongseng kambing? Enggak ada. Ternyata memang bukan salah kambing. Maka jangan pernah mengkambing hitamkan. Karena kambing sudah nyambung semua. Terus apa yang membuat ini berkunang-kunang? Ternyata tadi pas kondangan kelihat teman waktu ngelihat kita pulang jam berapa ya? Panas ya. Ini tidak terjadi di jamaah Al-Barkah. Kadang-kadang ngelihat teman beli kulkas baru, kita yang kedinginan. Betul? Kok ngaku? Teman mobil baru, kita demam. Teman rumah baru, naik kolesterol. Teman bini baru, meninggal. Istrinya meninggal, ibu mau marah aja. Mudah-mudahan kita semuanya hatinya bersih. Ngelihat teman rumahnya baru, alhamdulillah. Ngelihat motornya baru, mudah-mudahan berkah. Melihat kendaraan duit semua baru, mudah-mudahan Allah berikan kebaikan. Ikut bahagia melihat kebahagiaan orang lain. Dari mana Ustaz tahu jamaah Al-Barkah ini hatinya bersih? Ustaz Abdul Somad disediakan karpet, disediakan buah-buahan, disediakan taman-taman yang indah. Tolong selesai acara ini semua pot dikembalikan. Disediakan pentas yang cantik, gambar ketua pengurus RT RW kades kadus wali kota nggak ada, yang ada cuman gambar Ustaz Somad sendiri. Tolong selesai acara ini gambar ini dijaga ya Pak Panitia. Soalnya kemarin setelah pilkada pileg saya lihat beberapa calon itu gambarnya diambil orang untuk penutup WC di samping kali. Bayangkan kalau habis acara ini nggak dijaga, ada yang nyobek dijadikan penutup WC pas bagian dalam. Pas mau ngeliat saya nggak jadi keluar. Jangan dibayangkan sekarang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan aniaya, jangan zolim. Pulang kondangan, ini daging kok nyangkut ya. Pulang kondangan nyangkut. Salah tadi yang buat kondangan nggak ngasih dongkrak. Mau pulang ke rumah nggak sabar, akhirnya ngambil ujung dahan dari tetangga, ambil congkel kan. Ternyata begitu meninggal dunia hisabnya lama. Sholat nggak masalah, puasanya nggak masalah, haji umroh nggak masalah. Lalu masalahnya apa? Mengambil ujung tanaman tetangga tanpa izin pemiliknya. Bapak izin saya ambil? Alhamdulillah. Ingat, kalau kita punya dosa sama Allah, sholat sunat taubat 2 rakaat. Usolli sunnat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihah. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wadda raji atfatayyaji ratal alami ya uhailal judi wal karami
ya uhailal judi wal karami. Mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa kita. Tapi dosa kepada tetangga, apakah kita bisa pergi ke Mekah menangis di pintu Ka'bah, nangis, ya Allah maafkan dosaku kepada tetanggaku, istrinya kuat nonton? Bisa? Nggak bisa. Kita mesti datang minta maaf, minta ampun. Maka jangan main-main kepada dosa kepada manusia. Alhamdulillah jamaah Masjid Al-Barkah tidak ada clash, tidak ada cekcok, tidak ada perkelahian, tidak ada konflik, tidak ada pertentangan. Betul? Ustadz tahu dari mana? Ini kalau jamaahnya kelahi nggak mungkin sepenuh ini, sampai jalan-jalan penuh semua. Ibu-ibu, kakak-kakak, emak-emak saya yang ada di jalan, walaupun Abdul Somad di atas pentas, di atas karpet, di atas kursi dimuliakan, tapi nanti di akhirat boleh jadi kalian yang di atas aspal lebih dulu masuk surga daripada Abdul Somad. Diaminkan mereka pulang. Emang susah ya kalau ngomong sama orang jujur gitu ya. Gak bisa diajak sandiwara ya. Mereka yang tidak dapat atap kepanasan, setiap tetes puluh keringatnya. Kalian pikir saya di atas ini nggak kena panas? Ini kan pentasnya, panasnya masuk juga. Abdul Somad di atas ini nggak lama, hanya 60 menit. Selesai acara ini, kalau bapak ibu adik-adik mau merasakan gimana rasanya di atas pentas ini, selesai acara ini naiklah ke atas. Habis itu berdiri, buat video vlog pendek. Hai guys, saya sedang berada di atas pentas tempat Ustadz Somad tadi. Ternyata nggak ada apa-apanya, biasa aja. Pada akhirnya yang kekal abadi itu hanyalah persaudaraan. Saya datang kemari sebagai saudara, datang dari Pulau Sumatera, nun di Riau sana, 1 jam 30 menit baru sampai kemari. Tapi insya Allah kita bersaudara dalam 2 ikatan. Ikatan yang pertama, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ikatan yang kedua, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Andai kita bukan orang Indonesia, kita tetap bersaudara dalam la ilaha illallah. Kalau kita bukan orang Islam dan kita bukan orang Indonesia, kita tetap bersaudara, sama-sama manusia. Andai bukan manusia, kita tetap bersaudara karena sama-sama ciptaan Allah. Itu makanya pas liburan orang banyak ke kebun binatang. Pas ditanya, ente ngapain? Menyambung silaturahim. Silaturahim apa? Bukan sama-sama muslim, bukan sama-sama satu negara, bukan sama-sama manusia, sama-sama ciptaan Allah. Dia kan nggak sholat, saya nggak sholat juga. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallu ala Nabi Muhammad. Kita kalau mati menghadap Allah, apakah mobil yang dibeli dengan tetes peluh keringat dan air mata bisa dibawa? Bisa, sampai pelataran parkir. Apakah ibu kalau bapak meninggal mau ikut ke liang lahat? Jangan kuat-kuat. Ibu akan menangis di pinggir kubur. Bapak! Datang temannya nanya, kamu kok nangis? Warisannya dikit, Pak. Selesai acara pemakaman, kubur ditimbun, pulang ke rumah.
Hari pertama masih nangis habis tisu setengah kotak dengan lagu-lagu yang menyedihkan. Hari kedua mulai buka handphone, scroll. Hari ketiga mulai buka lemari, surat tanah mulai dibawa ke BPN, Badan Pertanahan Nasional. Namamu akan berganti dengan nama orang lain, Pak. Bisa saya teruskan? Jantung kalian masih kuat? Hari berganti, musim berubah. STNK, BPKB, motor dan mobil dibawa ke kantor Samsat. Kenapa diganti? Karena Pak Polisi nggak mau nangkap almarhum. Bisa kita teruskan? Buka laci, buka surat nikah, nama kalian berganti dengan nama. Alasannya apa? Ketemu pas reunian. Gak usahlah kita teruskan, terlalu menyakitkan. Pada akhirnya kita hanyalah setumpuk daging busuk yang akan menjadi santapan cacing tanah. Makhluk yang paling tajam hidungnya anjing herder, bukan cacing. Kalau memang cacing yang paling tajam hidungnya, kenapa di airport yang dipakai polisi anjing? Ya karena anjing punya kaki, bisa ngejar pembawa narkoba. Masa bawa cacing? Tapi binatang yang paling tajam penciumannya cacing. Kalau meninggal, gali tanah ini, dikubur, jarak radius 1 kilometer bau mayat tercium oleh cacing-cacing. Cacing mulai menghirup. Wow, brownies. Ini dulu yang menyiksa almarhum kakek kita, kata cacing. Yang dulu mancing menyiksa kakek kita di mata kalian. Mari kita serbu. Jangan gara-gara ini lalu bapak nggak mancing. Saya masih tetap mancing, mancing keributan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua akan meninggalkan dunia yang fana. Baju yang begitu bagus dengan Palestina, ini mereknya Casio, dikasih orang. Baru tadi dikasih ke saya. Baju kesayangan ini akan tinggal. Sorban ini juga dikasih oleh Ustadz Dr. Kiai Haji Ahmad Slamet dari pesantren Ibnu Syam. Suka sekali saya warnanya. Ini juga akan tinggal. Ada orang mati bawa sorban sama mikrofon? Nggak ada. Semua akan tinggal. Hanya 3 helai kain kafan digulung kayak dodol Garut, dimasukkan ke dalam lubang tanah. Anak megang kepala, pengurus masjid megang pinggang, saudara megang kaki, masuk ke dalam. Mereka lompat ke atas, manggil jamaah, mari kita injak biar padat. Selesai acara, ingat Pak, ingat Bu, walaupun kalian akrab dekat, kalau kita mati, teman kita makan ayam, tahlilan. Kita dimakan cacing tanah, teman kita makan bubur kacang hijau. Saudara yang dimuliakan Allah, betapa menyedihkan nasib manusia. Lalu mana yang kekal abadi? Yang ngasih 2-3 sak semen batu bata kerikil Masjid Al-Barkah, inilah yang pahalanya mengalir sampai hari kiamat. Biasa kalau saya sudah tausiah begini, biasanya kotak-kotak sedekah mulai nyebar. Tapi di Al-Barkah nggak ada satu kotak pun. Ternyata di Al-Barkah langsung transfer banking. Ini masjid metropolitan guys, kan main-main. Mereka kalau sholat sini nggak ada model kotak jalan dipukulkan ke lutut hari Jumat, nggak ada. Di sini langsung QRIS, langsung scan. Sebelum masuk masjid Al-Barkah scan. Tanya teman-teman, ente tadi scan? Enggak, foto aja.
Itulah yang kekal abadi. Ini kalau ngelihat senyum bapak-bapak ini, minimal tabungannya 100 juta. Begitu meninggal 100 juta punya bapak akan diambil oleh ibu. Betul Bu? Lalu yang kita bawa mati mana? 2.000. Kencing aja udah 3.000 sekarang. Sesuai dengan PPN 12%. Saudara yang dimuliakan Allah, apa yang mau diharapkan dari dunia yang fana ini? Tapi saya nggak mau juga gara-gara ceramah hari ini, besok yang hari Senin nggak ada yang masuk kerja. Istrinya nanya, Papa nggak kerja? Papa ngasih nafkah? Hidup hanya sementara. Kalau suami ibu besok nggak mau kerja, nggak mau karena dia mau mati, ibu nggak usah marah, diam aja. Nanti besok siang jam 12 dia nanya, kita nggak makan siang Ma, dunia ini fana Pak. Tetap kerja, tetap semangat ya Bu, tetap semangat ya Pak. Tapi uangnya dipakai zakat, wakaf, infak, sedekah, anak yatim, fakir miskin, menolong janda yang tua-tua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad